اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas kembali sebuah hadis dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-16 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang-orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas hal-hal yang menyakitkan dirinya lebih baik daripada orang-orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas apa yang menyakiti dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Juga disebutkan di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan sanadnya hasan. Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam bab adab beruzlah, mengasingkan diri. Biasanya jika kita berbicara uzlah, banyak yang salah paham, seolah-olah uzlah itu mengasingkan diri ke hutan, ke gua dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Memang secara umum dapat dibagi menjadi dua tentang uzlah ini. Karena memang di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali juga membagi babnya menjadi dua. Pertama tentang dalil-dalil beruzlah, yang kedua tentang bagaimana tata cara beruzlah. Uzlah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, uzlah mengasingkan diri, misalnya menyendiri di rumah atau kita di masjid. Kemudian uzlah dalam keramaian. Nah, apa faedahnya? Kita bahas yang pertama, yaitu beruzlah dengan mengasingkan diri. Faedahnya sangat banyak. Yang pertama, kita fokus kepada ibadah. Ketika kita mengasingkan diri di rumah, di kamar, atau di masjid yang khusus, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali di masjid di Syria, yaitu sebuah masjid Menara Putih. Nah, dia di menaranya itu, nah, disitulah dia mengasingkan diri atau beruzlah. Nah, kita boleh melakukan di masjid-masjid kita dengan cara beriktikaf sehingga dapat pahala iktikaf. Faedahnya sangat banyak. Di antaranya kita bisa lebih fokus di dalam beribadah. Kenapa? Karena kita tidak bergaul dengan masyarakat yang akan mengganggu kita. Kita tidak bergaul dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi peribadatan kita. Fokus dalam bertafakkur. Kemudian kita bisa menjinakkan hati kita untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepas dari maksiat, sudah tentu jika kita di rumah banyak sekali maksiat yang tidak kita lakukan. Nah, yaitu seperti memandang aurat orang di pasar yang mungkin mereka tidak memakai hijab atau mungkin pakaiannya tidak menutup aurat dan sebagainya. Memang di rumah juga bisa dapat maksiat, misalnya kita menonton TV. Nah, alangkah baiknya bagi orang yang ingin memperbaiki diri, dia tidak mempunyai televisi sehingga tidak melihat aurat orang yang ada di televisi seperti iklan sampo misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lebih mudah untuk menjaga pandangan mata kita, karena dari pandangan mata itu akan mengotori hati kita. Kemudian terpelihara agama dari fitnah permusuhan, karena memang kita tidak bergaul dengan kebanyakan orang, kita tentunya tidak mempunyai musuh. Nah, akhirnya kita terpelihara. Kemudian yang keempat, terbebas jadi dari kejahatan manusia, apa umpatan mereka atau buruk sangka mereka. Kita insya Allah terbebas. Jika kita di rumah juga diumpat, ini luar biasa masyarakatnya. Ya, mungkin karena kondisi sekarang saat ini tidak memungkinkan untuk hal itu. Karena kebanyakan orang bergaul, paling umpatannya itu dianggap kita kuper, kurang pergaulan, itu tidak masalah. Kemudian
terputusnya dari kerakusan. Orang rakus kepada kita, menginginkan hak kita pun terputus, kita menginginkan hak orang juga terputus, karena pandangan kita kepada harta orang juga sedikit, karena kita menjaga diri dengan tidak berkeliaran kemana-mana. Ini uzlah yang pertama tadi, nah, memutuskan hubungan untuk menyendiri. Lalu dengan kondisi hari ini, kondisi sekarang, bagaimana kita beruzlah? Kalau memang tidak memungkinkan untuk uzlah yang pertama ini, kita ambil yang kedua, yaitu beruzlah di tengah keramaian. Artinya kita tetap bergaul, tapi kita menjaga diri kita, sebagaimana yang disebutkan di hadis tadi. Dan ini tentunya lebih baik. Orang yang tidak bergaul dengan kebanyakan orang, namun dia tidak bersabar atas hal-hal yang menyakitinya, itu adalah di bawah daripada orang yang bergaul kepada orang tapi dia bisa bersabar. Nah, yang lebih bagus itu yang seperti ini, bergaul, dan dalam artian di dalam pergaulnya itu dia beruzlah dari hal-hal yang tidak baik dan dia bersabar. Ada juga orang yang bergaul tidak bersabar, ada juga orang yang tidak bergaul tapi bersabar. Nah, kita bahas yang seperti ini. Bagaimana caranya? Hendaklah aktivitas kita itu memberikan faedah atau manfaat. Jadi pergaulan kita itu betul-betul bermanfaat, bukan hanya sekedar duduk nongkrong, main catur sampai lewat waktu sholat kita di warung. Nah, tidak seperti itu. Boleh saja kita ke warung, tapi kita jaga. Di antaranya bagaimana? Yang pertama, keluarnya kita, bergaulnya kita itu dalam rangka mengajar dan belajar. Jika kita tidak mengajar, tidak mampu, maka kita belajar. Keluar menuntut ilmu misalnya, ke pengajian, atau majelis-majelis yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Yang kedua, yaitu memberikan manfaat atau mendapat manfaat. Tidak pun melalui belajar mengajar, tapi bermanfaat. Kita mungkin keluar dengan bersilaturahim, memberikan manfaat dengan membantu bersedekah, atau kita mendapatkan manfaat dengan keluar itu. Bersilaturahim itu bisa menggugurkan dosa dan sebagainya, sehingga kita bermanfaat. Jadi keluarnya kita ada tujuan khusus, bukan hanya seperti kebanyakan anak-anak muda sekarang yang pergi ke sana, pergi kemari tanpa juntrungan atau tujuan yang jelas. Jadi tujuan kita itu jelas. Ada manfaat yang kita dapatkan, atau kita pergi itu memberikan manfaat kepada orang lain. Atau tujuan yang ketiga, mendidik adab, atau kita mempelajari adab. Nah, ketika kita pergi keluar itu bergaul dengan manusia, kita bisa mendidik masyarakat, atau kita dapat pendidikan adab dari masyarakat. Kemudian yang keempat, memperoleh kejinaan hati. Hati kita dengan perginya kita ke tempat teman kita makin dekat kepada Allah. Makanya yang kita kunjungi adalah orang-orang yang berhati baik, orang-orang yang memang dekat dengan Allah, sehingga kita mendapatkan kejinakan hati atau menjinakkan hati orang. Orang yang bertemu dengan kita hatinya jinak kepada Allah, artinya mereka senang dengan perkara agama. Kemudian yang kelima, memperoleh pahala atau memperolehkan pahala. Apa maksud memperoleh pahala? Ketika kita keluar itu kita dapat pahala. Lalu bagaimana dengan memperolehkan pahala? Orang yang berjumpa dengan kita mendapatkan pahala sebab kita. Mungkin ketika kita bergaul dengan mereka, kita membahas perkara agama. Tidak mesti pun perkara agama, boleh. Misalnya kita bahas masalah yang umum tapi kita kaitkan ke agama, misalnya, sehingga bermanfaat, atau hal-hal yang lain. Kemudian yang ketujuh, dalam rangka kita bergaul itu mesti ada sifat tawadhu, rendah hati. Jadi jangan kita merasa paling pintar. Bahkan ketika kita di majelis, kata guru kami, diperoleh dari nasihat para ulama, ketika kita di majelis, ketika kita mengajar, duduk di situ, sebelum kita mulai mengajar, tanamkan di hati kita, di batin kita ini, bahwa kitalah yang paling rendah, yang paling hina ketika itu, sehingga kita mengajar dengan penuh kebaikan. Dan yang terakhir adalah latihan atau percobaan. Jadi ketika keluar itu kita melatih diri kita, percobaan bagi kita. Sudah benarkah kita dalam berakhlak? Bisakah kita beruzlah di tengah keramaian? Nah, kalau belum bisa, sebaiknya menghindar. Bagaimana contohnya? Ada majelis. Majelis itu mengumpat seseorang. Bagaimana kita beruzlah? Walaupun mungkin kita tidak bisa menasihati mereka, kita setidaknya pergi dari majelis itu. Pergi dari lingkungan itu. Pergi, sehingga kita tidak ikut tergolong orang-orang yang mengumpat atau orang-orang yang berghibah ketika itu. Kita usahakan, kita coba.
Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beruzlah di tengah zaman seperti ini, di mana kita beruzlah di tengah keramaian, dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, seperti yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.